Saudara, ini dari seorang wanita, tapi ini berdomisili di luar negeri, ya. Dari nomornya ini, nomor luar negeri. Salam Pak Eras, doa saya semoga Tuhan Yesus memberkati kita selalu dimanapun berada. Amin. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Kedua orang tua saya sudah lama meninggal. Yang ingin saya tanyakan, masihkah doa seorang anak untuk pengampunan dan pengharapan dari Tuhan untuk almarhum diterima Bapak di surga, ya? Masihkah doa seorang anak untuk pengampunan pengharapan dari Tuhan untuk almarhum? Selama dalam kehidupan saya ini, inilah penyesalan saya yang terdalam, Pak. Saya tak pernah mampu membahagiakan orang tua. Almarhum ibu sebelum meninggal berwasiat kepada kami putra-putrinya untuk didoakan dan kembali ke Kristen. Almarhum ibu sebelum meninggal berwasiat kepada kami putra-putrinya untuk didoakan dan kembali ke Kristen. Tapi ayah saya masih dalam agama lain. Selama hidup Bapak saya sering melakukan aktivitas yang sekarang ini saya tak menyetujuinya, yaitu menggalang dana untuk menyokong kehidupan keluarga kami. Ya, kemudian saat ini bisa makan dan berteduh adalah sebuah karunia. Itu sebabnya saya berjuang ke Taiwan kerja, Pak, dan ternyata saya menikah di sini. Itu pun belum mampu sepenuhnya menolong perekonomian saudara saya. Nah, apakah cara almarhum ayah saya ini sesat dan mungkin tak mendapat pengampunan dari Tuhan? Sebab yang saya pahami, Tuhanku adalah Allah Bapa yang Maha Pengasih Pengampun. Sekalipun cara ayah saya salah, di hati saya dia lakukan semua ini demi anaknya dan keluarganya. Mohon penjelasannya, Pak. Maaf jika saya menulis ini kurang hormat. Terima kasih. Amin. Haleluya. Selama hidup Bapak saya sering melakukan aktivitas yang hingga sekarang ini saya tidak menyetujuinya, yaitu menggalang dana untuk menyokong kehidupan keluarga kami. Kehidupan keluarga kami hingga saat ini bisa makan dan berteduh adalah sebuah karunia. Saya tidak tahu bagaimana cara orang tua dari penanya ini, wanita, ya, untuk menyokong kehidupan keluarga. Cara menggalang dana itu apa maksudnya? Saya tidak tahu. Sehingga saya tidak bisa menilai, walaupun menurut si penanya itu salah. Saya tidak tahu apa yang dilakukan, ya. Anggaplah itu salah, betul. Tetapi kita tidak tahu akhir hidup orang tua ini, yang dengan tulus dan usaha serius menopang hidup keluarganya. Dan menurut saya kalau orang tua yang baik menopang hidup keluarganya, pasti juga orang-orang baik. Ya. Tetapi ini bukan sesuatu yang mutlak karena saya tidak tahu sepenuhnya hidup orang tua ini. Nah, saya tidak memastikan orang tua ini masuk neraka. Anda tidak boleh memastikannya. Dan juga tentu tidak boleh memastikan ayah ini masuk surga. Tetapi yang pasti, kalau orang tua ini di akhir hidupnya dipandang Tuhan baik, dia bisa masuk surga menjadi anggota masyarakat. Dan akhirnya saya minta kepada yang bertanya dari Taiwan ini, jangan memberhalakan masalah ini. Serahkan saja ke dalam tangan Tuhan, kepada kebijaksanaan Allah. Dan turuti apapun yang Allah putuskan, percayalah Allah tidak pernah bertindak salah. Oke. Salam Pak Era, saya pecinta suara kebenaran dari wanita ya, yang sudah meninggalkan gereja saya yang lama dan berkomitmen di
berkomitmen di GSKI akan menjadi gereja terakhir saya dan suami. Sekarang saya masih belum menjadi jemaat tetap di GSKI yang sudah beberapa kali saya kunjungi. Pertanyaan saya, apakah saya tidak perlu Coram Deo dalam hal ini? Karena ada GSKI yang dekat dengan tempat tinggal saya, mohon nasihatnya, terima kasih. Maaf Pak, apakah dengan saya keluar dari gereja saya yang lama, di mana merasa teraniaya batin dan dari gereja tersebut, saya tidak melunasi hutang Pak. Maksudnya melunasi hutang itu melunasi tanggung jawab kita untuk hidup menurut roh ya. Pertimbangan saya keluar, saya tak ada ruang untuk menggarami mereka dengan pengajaran Pak Eras. Sebelumnya saya merasa aniaya batin ini adalah pembentukan buat saya, tetapi lama-lama sudah tidak ada damai. Yang pertama, Anda keluar dari gereja lama itu tidak menjadi masalah. Sebab gereja manapun juga milik Tuhan. Keselamatan kita tidak ditentukan oleh gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan Anda keluar dari gereja tersebut? Tentu saudara harus berdoa. Jika saudara sudah merasa sejahtera, karena di tempat itu benar-benar Anda ditolak dan tidak menjadi efektif, ya pindahlah. Walaupun Anda pindah dari gereja tersebut, Anda masih bisa kok bersentuhan dengan anggota-anggota gereja yang masih bergereja di tempat itu, lalu Anda membagikan kebenaran firman. Supaya anggota gereja tersebut masih bisa saudara garami. Yang ketiga, bukan tertutup kemungkinan Anda kembali lagi nanti ke gereja itu kalau Tuhan menghendakinya. Jadi kalau tidak, ya tetaplah di gereja baru di mana Anda bisa mengoptimalkan diri, mengabdi, melayani Tuhan dan belajar kebenaran. Mengenai apakah Anda harus ke gereja Suara Kebenaran Injil di tempat Pak Eras menjadi gembala atau di sekitar dekat rumah Anda ada GSKI, yang ini harus menjadi pertimbangan saudara pribadi dalam doa kepada Tuhan. Ya, betul, Coram Deo. Artinya harus bergumul dengan Tuhan. Pertanyaan berikut dari wanita juga, Pak, apakah Tuhan akan menyelamatkan orang-orang terkasih kita sementara mereka tidak berusaha untuk berjuang bersama mencapai kesempurnaan yang Tuhan kehendaki? Apakah mereka bisa masuk ke dalam LP3 namun hanya menjadi warga masyarakat? Lalu jika di sana nanti ada bimbingan, apakah mereka akhirnya bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah? Ataukah mereka akan tetap sampai kekal menjadi warga masyarakat LP3? Apakah antara warga kerajaan Allah dan warga masyarakat bisa saling berinteraksi seperti di bumi? Saya sungguh-sungguh mengalami keadaan krisis untuk saya pribadi dan orang-orang terkasih saya untuk bisa berkemas-kemas dan fokus kepada kekekalan. Namun banyak sekali orang-orang terkasih saya semakin jauh dari Tuhan dan menganggap saya aneh. Tapi buat saya lebih baik tidak wajar untuk dunia namun wajar bagi Tuhan. Wah, keren ini. Mohon nasihatnya, terima kasih, Tuhan berkati. Saya bersyukur Anda diubahkan Tuhan. Bagian dari orang-orang yang diberkati melalui suara kebenaran sehingga saudara menjadi seperti sekarang, ya, memiliki beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau orang-orang yang Anda kasihi berbuat baik dan dalam pertimbangan Tuhan layak menjadi anggota masyarakat, mereka masih bisa menjadi anggota masyarakat. Saya tidak tahu sedetil-detilnya keadaan dunia yang akan datang nanti, tetapi karena keadaan dunia akan datang nanti seperti dunia kita hari ini, maka besar kemungkinan orang-orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan surga bisa berinteraksi dengan mereka yang menjadi masyarakat. Ya. Lalu yang berikut,
Di surga apakah ada pembinaan? Saya pernah menyampaikan hal ini di dalam pembahasan mengenai surga. Ada. Orang-orang yang masuk menjadi anggota masyarakat dari ujung gunung mana, pasti ada pembinaan. Lalu apakah mereka sampai pada tingkat menjadi anggota keluarga kerajaan? Tidak pernah ditulis di Alkitab, tetapi kalau saya ditanya harus menjawab, saya menjawab mungkin. Karena memang semua harus menjadi anak-anak Allah, sesuai rancangan Allah menciptakan manusia, manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Puji Tuhan, Anda menjadi orang yang berani tidak wajar, supaya Anda wajar di mata Allah. Tidak wajar di mata dunia, tidak masalah. Tetapi wajar di mata Allah. Puji Tuhan. Bagaimana caranya membawa, ini pertanyaan berikut ya. Bagaimana caranya membawa anak-anak untuk lebih bergairah belajar kebenaran? Ini anak-anak saya sudah mau dewasa dan remaja, dewasa remaja, tolong Pak agar mereka yang 2 orang mau ikut kelompok anak-anak muda di RYC, kalau yang bungsu sudah ikut RYC dan Warrior. Yang pertama, orang tua harus menjadi teladan. Yang kedua, harus ada suasana kerajaan Allah di dalam rumah. Dan memang kalau orang tua benar-benar takut akan Allah dan mencari Allah dengan sungguh-sungguh, maka atmosfer kerajaan Allah pasti hadir dalam rumah. Dan itu akan memiliki peran yang sangat besar bagi anak-anak. Yang ketiga, kita tetap mengarahkan anak-anak kita ikut Rehoboth Youth Community, ikut Warrior, dan orang tua bisa mendampingi bila perlu. Ada konferensi, seminar-seminar rohani, harus didampingi dan didorong. Diharapkan orang tua bisa bertumbuh dalam kebenaran, dan setiap kali bersama-sama makan, kumpul, percakapkan firman. Jangan percakapkan yang lain. Lalu yang berikut, jaga anak-anak dari pergaulan yang salah. Batasi gadget mereka, batasi mereka nonton film atau ada di depan layar monitor, hindari game online, ya. Kalau ada game-game yang baik dan batasi waktunya. Ya, oke. Selamat ya kepada Marceranan. Ya. Pertanyaan berikut, apakah banyaknya dalamnya dosa-dosa di masa lalu berbanding lurus dengan bobot pelunasan? Ini agak sulit dijawab karena dosa-dosa kita itu ada dosa-dosa spontan, tapi ada dosa-dosa yang mengkarakter. Kalau dosa-dosa sudah mengkarakter, ini bisa berbanding lurus. Tapi seberapa kita tidak tahu, karena gini loh saudara, berbanding lurus dengan bobot pelunasan ini jangan hanya dilihat dari rentang waktu. Kalau dari 0 sampai umur 50 tahun misalnya berbuat dosa, mosok 50 tahun lagi harus menyelesaikan pelunasan hutang. Mungkin perlu hanya 10-15 tahun. Tetapi harus kerja keras. Nah, di sini sebenarnya terus terang agak sulit menjawab. Tetapi yang pasti Tuhan akan memberi kesempatan kita untuk menyelesaikan hutang kita. Hutang kita itu pada dasarnya hutang kita itu adalah tidak lagi hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Itu dasarnya. Kalau sudah 40 tahun rusak, misalnya dari 0 lahir sampai 40, ini 40 tahun, apakah 40 tahun juga untuk pelunasan? Belum tentu. Yang penting adalah bisa hidup menurut roh, tidak menurut daging. Nah, selama 0 sampai 40 tahun ini kan juga bermacam-macam keadaan orang sesuai dengan lingkungannya dan tingkat kerusakan yang dialami setiap individu. Jadi yang penting yang kita harus yakini adalah bahwa Tuhan akan menolong kita untuk bisa melunasi hutang kita, yaitu hidup menurut roh, tidak menurut daging. Oke. Itu dari Alien Co. Ya.
Pak Erasto, saya selalu mendengar, selalu mengikuti dan melakukan kehendak Tuhan. Apakah bisa dispesifik lebih lagi? Saya mencoba mencari di Alkitab, nah baru ketemu kekudusan 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan melakukan perbuatan baik 2 Petrus 2 ayat 15. Bisa tolong diinfokan lagi Pak, di breakdown lagi maksud dari kehendak Allah. Terima kasih dari Yuliana Wong. Melakukan kehendak Allah itu masing-masing orang itu berbeda. Dasarnya melakukan kehendak Allah kalau agama itu pada hukum, ya, didasarkan pada hukum, ya, yang bisa diverifikasi secara hukum dan yang kelihatan, seperti misalnya membunuh itu menghabisi nyawa, ya. Tetapi dalam kekristenan membenci itu sudah membunuh. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan itu satu bentuk yang bisa dijelaskan? Bagaimana membreakdown ini? Sulit. Tetapi masing-masing individu harus tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, bagaimana kita tahu? Itulah sebabnya masing-masing harus memiliki jam doa bertemu dengan Tuhan, belajar Alkitab untuk mencerdaskan rohani, sehingga mengerti apakah tindakan kita itu melakukan kehendak Allah atau tidak. Kata perbuatan baik di Petrus 2:15, apa maksudnya? Apakah kalau seseorang memberi uang kepada orang miskin itu berbuat baik? Kalau uang itu membuat dia jadi malas, itu namanya sosial racun. Bisa malah dia rusak. Yang memberi apa motifnya? Itu juga jadi masalah. Perbuatan yang dikatakan baik kalau dinilai Tuhan baik. Yang tahu siapa? Tuhan saja. Karena Tuhan yang mengetahui lengkap dampak pemberian itu dan motivasi kita memberi. Jadi kalau kita membreakdown lagi maksud dari kehendak Allah, tidak bisa dijelaskan per kasus. Tetapi secara esensial, intinya, segala sesuatu yang kita lakukan harus selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, Allah tidak kelihatan, bagaimana kita tahu pikiran perasaannya? Tahu kalau kita hidup dalam kekudusan dan kesucian. Oke, cukup. Pak Eras, pengertian memiutangi Tuhan pada Amsal 19 ayat 17 itu sama dengan berutang pada Tuhan pada pokok pembahasan ini. Wah, ini saya harus lihat dulu. Amsal 19 ayat 17 ya. Coba saya lihat dulu ya. Kadang-kadang saya harus melihat bahasa aslinya juga supaya saya bisa menjawab dengan tepat. Berapa tadi? 19, 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Oh, yang ini gampang. Jadi kalau kita berbuat baik, itu kan menabur, kita kan menuai. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang miskin, dia tidak bisa berbuat baik kepada kita kan? Kita akan menuai. Kapan kita menuai? Nanti ketika Tuhan membalas kebaikan kita tersebut. Jadi ketika kita berbuat baik, kita tidak bisa membalas kebaikan. Ketika orang itu tidak bisa membalas kebaikan kita, Tuhan yang akan membalas. Nah, itu namanya memiutangi Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kamu berbuat baik kepada orang yang bisa membalas kamu, apa artinya? Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikanmu, Bapa yang akan membalas. Itu namanya memiutangi Tuhan. Asik ya, bisa memiutangi Tuhan. Tetapi kalau orang benar-benar mengasihi Allah, waktu dia berbuat baik, dia tidak berpikir memiutangi Tuhan. Dia tidak berpikir minta balasan. Karena ketika dia bisa berbuat baik, itu pun bagi dia
sudah berkat. Tanpa menuntut balik, entah dari orang itu maupun Tuhan. Bisa menyenangkan Tuhan itu sudah cukup. Tetapi Tuhan akan menghitung. Dan Tuhan pasti membalasnya. Puji Tuhan. Ini luar biasa ya, pengertian dari Pak Edi Sunarko ya. Berikutnya, dalam memperhatikan sikap hati, pikiran, gerak-gerik, renungan hati, keinginan, semua ini kan proses melunasi hutang. Betul. Namun semakin berusaha, semakin berat. Semakin ada rasa beban atau berat. Apakah ini berarti proses melunasi hutang hidup suci yang benar? Dari Sandy Elvira. Benar, ya. Benar. Ini Sandy Elvira, kalau tidak salah, ini juga termasuk aktif yang membantu kita dalam menerjemahkan ini ya, buku bahasa Inggris ya. Beliau dari lulusan di Eropa. Oke, Sandy, ini jawaban saya. You are at a right track. Ya, Anda di track yang benar. Oke. Apakah melepaskan pemberian dari orang tua yang dirampas itu bisa dianggap kita melepaskan hak demi nama baik Tuhan dan termasuk dalam progres melunasi? Wah, ini kasusnya apa ya? Apakah melepaskan pemberian dari orang tua yang dirampas? Oh, warisan itu mungkin. Ini bisa dianggap kita melepaskan hak demi nama baik Tuhan dan termasuk dalam progres melunasi dari Alien Co. Saya tidak tahu kasus lengkapnya ya. Saya tidak tahu kasus lengkapnya. Tetapi kasus seperti ini bisa terjadi. Mestinya anak-anak yang mendapatkan warisan, omnya, tantenya merampas. Atau orang yang tidak dikenal bisa merampas. Sebisanya kita tetap kita tetap berusaha untuk memiliki pemberian orang tua tersebut yang kita juga bisa berikan itu untuk pekerjaan Tuhan daripada jatuh ke orang yang salah. Tetapi kalau memang dalam tingkat tertentu sudah tidak mampu kita pertahankan, kita relakan saja. Dari dulu memang orang Kristen sering menghadapi hal ini. Kepada saudara Alien Co yang jika membutuhkan pengacara misalnya hubungi kami. Kami bisa mendampingi Anda. Ya. Oke. Salam Pak, semua yang terjadi adalah atas seizin Tuhan. Apakah setiap masalah dalam kehidupan setiap orang yang terjadi adalah kehendak Bapa atau seizin Tuhan? Atau semua yang Tuhan izinkan belum tentu kehendak Bapa? Dari Iring Juntak. Semua yang terjadi dalam hidup kita pasti diizinkan Tuhan. Pasti di dalam hukum tatanan Allah. Sesuatu itu bisa akibat kesalahan kita, tapi juga bisa bukan karena kesalahan kita. Bisa merupakan sesuatu yang menyenangkan, bisa berupa sesuatu yang menyakitkan. Tetapi ajaibnya Tuhan akan menjadikan semua yang kita alami tersebut sebagai cara untuk mendewasakan kita. Apapun. Jadi milikilah kepekaan untuk bisa menangkap setiap hikmah pelajaran rohani yang saudara bisa temukan melalui setiap peristiwa yang saudara alami, saudara dengar, saudara lihat. Semua diizinkan Tuhan. Saya adalah seorang istri dan ibu dengan 3 anak perempuan. Ini pertanyaan berikut. Seorang istri dan ibu 3 anak perempuan. Ibu saya, orang tua dari ibu ini adalah tipe orang tua toksik. Suka kayak meracuni gitu ya. Pengaruh buruk ya. Sejak kecil saya selalu disumpahi mati, tidak diinginkan dan disesali kehadiran saya dan lain-lain. Dulu semasa saya masih hidup, beliau yang menyayangi dan peduli dengan saya. Saya selama ini berjuang dengan tetap mengasihi dia dan menghormati dia karena saya ingin melakukannya. Karena saya mengasihi Tuhan. Meskipun setiap kali ibu saya selalu melukai hati saya dan bersikap tidak adil antara saya perempuan dan adik-adik laki-laki sejak kecil.
Tapi ibu saya merasa adil terhadap semua. Seringkali ketika ibu saya curhat, saya selalu memberikan respon sesuai dengan kebenaran yang saya percayai selama ini. Tetapi saya tidak mau menerimanya. Responnya selalu marah-marah atau teriak-teriak kalau tidak sependapat, sepaham dengan dia. Apakah saya harus tetap merespon curhatan beliau sesuai dengan kebenaran firman atau sesuai dengan yang dia ingin dengarkan? Apakah saya harus tetap berjuang mengasihi dan menghormati atau sebaiknya saya hindari dia dengan toksiknya? Yang pertama, tetap mengasihi dan menghormati orang tua. Tetap, itu harga mati. Lalu Anda berkata sebaiknya saya menghindari dia dengan toksiknya. Dia boleh mengatakan apa saja, bertindak apa saja. Kalau Anda membentengi diri dengan sikap hati yang teguh, dengan kekayaan firman yang Anda miliki, itu toksik tidak ada artinya. Jadi mau sumpahi, mau ngomong bagaimana, jangan terganggu. Ya, ibarat Anda di tengah badai, Anda di dalam kapsul baja yang tidak tertembus angin. Buat kapsul baja itu. Anda sudah belajar kebenaran, Anda mesti mampu membentengi diri dengan pikiran-pikiran yang positif dan sanggup menghadapi sikap orang tua seperti itu. Lalu mengenai respon curhatan, Anda harus minta hikmat Tuhan. Anda tidak harus dan memang tidak boleh merespon dengan sesuatu yang bukan kebenaran dan itu menyesatkan orang tua. Lebih baik diam daripada Anda bicara ia juga tidak suka. Anda lebih baik diam daripada Anda juga malah bicara salah. Lebih baik diam. Tetapi nanti Tuhan pasti memberi hikmat Anda mau bicara apa. Ya, saya melihat Anda seorang wanita yang kokoh, ya, karena Anda bisa menghadapi ibu atau mama macam ini. Teruskan saja. Ya, saya tidak bermaksud mau mendoakan atau menyumpahi. Nanti akhirnya mama juga ada waktunya. Tidak ada lagi. Jadi selama hidup layani, kasihi, hormati, sampai dia bisa bertobat. Bagaimana seorang yang pegang warisan menggunakan atau memotong warisan atas ahli waris setiap kali dengan alasan pribadi menurut si pemegang ini melunasi pertolongan yang diberinya? Wah, saya tidak tahu juga ini masalahnya. Sebagai catatan, warisan dipegang A. Sementara para ahli waris tidak diberi A. Menahan warisan, sementara para ahli warisan yang berhak ditekan agar ikuti keinginan A. Di antaranya ahli waris ada yang miskin, tidak diperhatikan, malah dibiarkan menderita dan dalam penderitaan ia tidak pernah berhutang. Ia tidak pernah berhutang dalam deritanya. Wow. Kenapa dipegang A? Kenapa nggak dibagi-bagi? Ini masalahnya bagaimana? Saya tidak tahu. Tapi kalau saudari ini membutuhkan penasihat hukum, hubungi kami akan membantunya. Ya. Tapi lebih baik kalau menurut saya jangan banyak ribut, diam itu indah, mengalah itu indah. Ya, lalu bicara baik-baik, jangan sampai bertikai gara-gara harta warisan. Seandainya ada anak yang tidak mendapatkan bagian warisan, tidak membuat dia mati kelaparan, Tuhan malah bisa memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Ya, oke, cukup. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan, memberikan gambar lonceng itu ya, menekan gambar lonceng, memberi tanda like. Oke, jangan lupa juga doa pagi setiap hari jam 5 melalui Truth ID. Tuhan berkati.